Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi suatu momentum yang penuh dengan rasa kegembiraan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia kala itu. Namun, momen kebahagiaan ini ternyata juga menyimpan sisi gelap yang jarang diketahui oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Bahkan, hal ini tercatat sebagai sejarah kelam bangsa Indonesia. Pada akhir tahun 1945 hingga sepanjang tahun 1946 misalnya, hampir di seluruh wilayah Jawa dan sebagian wilayah Sumatera terjadi berbagai tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh sebagian rakyat Indonesia kepada orang-orang non-pribumi maupun terhadap sesama rakyat pribumi. Masa yang penuh dengan ketidakpastian atau masa yang penuh dengan gejolak ini, sebagaimana dalam Indonesia People and History, telah memakan korban sekitar 3.500 jiwa hingga 20.000 jiwa yang terdiri dari orang-orang Eropa, Indo-Eropa, etnis Tionghoa, bahkan rakyat pribumi sekalipun. Masa-masa yang penuh dengan darah ini dikenal sebagai masa periode bersiap. Video ini akan membahas berbagai peristiwa tragedi kemanusiaan di masa periode bersiap yang menjadi catatan kelam bangsa Indonesia. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government. Setelah Jepang menyatakan kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua, para tokoh nasional memanfaatkan kesempatan ini untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta kemudian memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan bukti bahwa rakyat Indonesia menjadi suatu bangsa yang merdeka yang terbebas dari belenggu penjajahan setelah ratusan tahun lamanya. Di lain sisi, kemerdekaan Indonesia yang sudah menyebar ke pelosok tanah air direspon oleh sebagian rakyat Indonesia dengan rasa gembira dan semangat euforia kemerdekaan. Ironisnya, kemerdekaan ini harus ternodai oleh nafsu balas dendam rakyat Indonesia yang tumpah di mana-mana, yang mana aksi balas dendam ini dinamakan aksi di masa periode bersiap. Masa periode bersiap merupakan istilah yang diberikan oleh Belanda untuk mengenang aksi kengerian tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap warga sipil yang dianggap sebagai penjajah. Masa ini ditandai dengan maraknya kriminal dan kekerasan yang terjadi di seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Selama masa penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang, rakyat Indonesia sering mengalami penindasan, aksi represif, hingga pembunuhan yang dilakukan oleh penjajah selama ratusan tahun. Oleh karena itu, mereka berinisiatif untuk membalaskan dendamnya. Untuk melancarkan aksi balas dendam ini, rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar pro-revolusi. Berbagai perkumpulan dari yang kecil hingga yang besar pun bermunculan. Berbekal senjata bambu runcing dan senjata hasil rampasan dari penjajah, berbagai pejuang pro-revolusi kerap melakukan berbagai agitasi dan pemboikotan terhadap kaum penjajah di pelosok-pelosok daerah. Bahkan pembakaran, penjarahan, penganiayaan, hingga pembasmian terjadi di sejumlah sudut kota. Pelakunya adalah
gerombolan orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai bagian dari Laskar Rakyat Pro-Revolusi yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dan sasaran mereka tak lain adalah orang-orang yang dianggap pro-penjajah, baik dari orang-orang Belanda, Indo-Belanda, orang Jepang, etnis Tionghoa, hingga rakyat sipil yang dianggap pro-penjajah. Kekacauan ini terjadi akibat keterbatasan kontrol pemerintah dan kesulitan memulihkan ketertiban di berbagai wilayah. Masa-masa yang penuh dengan tragedi kemanusiaan ini terjadi pada akhir tahun 1945 hingga sepanjang tahun 1946 di berbagai wilayah. Di antaranya, peristiwa Gedoran pada bulan Oktober 1945, peristiwa revolusi sosial 3 daerah pada tahun 1945, peristiwa revolusi sosial di Sumatera Timur terhadap Kesultanan pada tahun 1946, pembasmian 90 tentara Jepang di Kali Bekasi pada tahun 1945, tragedi Simpang Klep pada bulan Oktober 1945, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya. Salah satu peristiwa kemanusiaan pada masa periode bersiap ini adalah peristiwa Gedoran di Depok, Jawa Barat. Peristiwa Gedoran merupakan peristiwa pahit dan kelam yang dialami oleh kaum Depok. Berbagai pengusiran, penyiksaan, hingga berbagai pembunuhan dialami oleh orang-orang atau mereka yang dianggap sebagai kaki tangan Belanda. Sejak tanggal 7 Oktober 1945 misalnya, hidup keluarga orang-orang Belanda di Depok sudah terisolasi dari kehidupan sosial setempat sehingga mereka mengalami kelaparan. Dan pada tanggal 8 Oktober 1945, segerombolan orang bersenjata bambu runcing merampok 5 keluarga yang dianggap kaki tangan Belanda dan menjarah semua harta kekayaannya. Hingga pada tanggal 11 Oktober 1945, sekitar 4.000 orang datang ke Depok dan mengobrak-abrik rumah warga kaum Depok. Bahkan mereka mengusir hingga menghabisi warga kaum Depok tanpa rasa belas kasihan, terutama terhadap penduduk Kristen Eropa. Dengan menggedor-gedor pintu dengan keras, mereka menjarah isi rumah kaum Depok hingga menghabisinya, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur. Karena merasa ketakutan, banyak kaum Depok yang pergi meninggalkan rumah mereka dan bersembunyi hingga ke dalam hutan. Namun, naasnya saat mereka kembali ke rumah, seisi rumah sudah berantakan akibat dijarah dan diobrak-abrik para pejuang yang mengatasnamakan pejuang revolusi kemerdekaan. Selain peristiwa Gedoran yang terjadi di Depok, tragedi kemanusiaan juga terjadi di Pulau Jawa. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa revolusi sosial 3 daerah. Peristiwa 3 daerah merupakan peristiwa perlawanan rakyat yang bertujuan menghapuskan tatanan lama seperti Pangreh Praja, Pamong Desa, Camat, serta pemerintahan kabupaten dengan membunuh Pangreh Praja dan elit birokrasi daerah. Pergolakan ini terjadi di 3 daerah, yakni daerah Pemalang, daerah Tegal, dan daerah Brebes. Peristiwa ini bermula karena kekesalan masyarakat atas kelakuan orang-orang birokrat yang selama masa penjajahan Jepang cenderung sangat korup dan tidak memihak kepada rakyat kecil. Alhasil, banyak para Pangreh Praja dan elit birokrasi yang dibunuh oleh massa yang diorganisir oleh kelompok-kelompok pergerakan. Di daerah Tegal misalnya, terjadi pemberontakan kutil yang merampas bahan pangan yang ditimbun penguasa serta menumpas setiap orang yang dianggap sebagai pengkhianat republik. Oleh karena itu, banyak kepala desa, lurah, pamong, dan camat yang diarak sepanjang jalan keliling desa dengan dipukuli, disiksa, dan dilucuti secara paksa oleh kelompok pro-republik. Selain di Tegal, hal serupa juga terjadi di Pemalang. Pada tanggal 19 Oktober 1945 misalnya, para pemuda pro-revolusi melakukan penyerbuan dan pembakaran rumah camat dan lurah
serta menjarah rumah lain di sekitarnya. Akibatnya, banyak korban jiwa yang melayang dan berbagai kerugian yang ada. Selain revolusi sosial yang terjadi di Pulau Jawa dengan berbagai tragedi kemanusiaan, revolusi sosial yang memakan korban jiwa juga terjadi di luar Jawa. Di wilayah Sumatera Timur misalnya, tragedi kemanusiaan terjadi dan menyasar Kesultanan Melayu yang ada di Sumatera Timur dengan menghapuskan sistem kesultanan yang dianggap pro penjajah. Banyak kesultanan-kesultanan yang menjadi korban kengerian dari revolusi sosial ini, di antaranya Kesultanan Asahan, yang mana kaum nasionalis hingga kaum komunis menangkap dan menghabisi raja serta para bangsawan Kesultanan Asahan. Selain itu, tragedi kemanusiaan yang serupa juga terjadi terhadap Kesultanan Simalungun, Kesultanan Karo, Kesultanan Langkat, dan Kesultanan Delhi yang juga menjadi sasaran kekejaman kaum nasionalis dan komunis.